Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nafia dengan NIM 43 dan ini teman saya. Saya Siti Asrifa, NIM 13. Di sini kita akan mempresentasikan perencanaan proyek internet bisnis startup yang telah kita buat. Nama startup website kita yaitu Artnesia. Jenis solusi IT yang kita ambil yaitu aplikasi web, marketplace, dan e-commerce berbasis komunitas yang fokus pada karya seni. Kemudian deskripsi singkat yaitu platform web yang kita buat untuk membantu seniman menjual karya seninya langsung ke pembeli. Di sini pengguna juga bisa berdonasi ke seniman, bergabung dalam komunitas, dan ikut diskusi seputar seni. Artnesia ini jadi tempat buat jual beli, dukungan, dan ngobrol seputar dunia seni. Di sini masalah dan solusi yaitu banyak seniman lokal yang memiliki karya menarik tapi kesulitan menjualnya dikarenakan tidak punya tempat khusus untuk memasarkan secara online. Mereka juga sering tidak paham cara promosi digital atau tidak punya jaringan pembeli yang luas. Di sisi lain, pembeli atau pecinta seni juga bingung mencari karya seni orisinal dari seniman lokal karena belum ada platform yang mempertemukan mereka secara langsung. Kemudian solusinya yaitu Artnesia ini menyediakan platform web yang memudahkan seniman lokal untuk menjual karya seni mereka secara langsung kepada pembeli melalui marketplace yang aman dan terpercaya. Pembeli bisa menemukan berbagai karya seni orisinal, sementara seniman dapat memanfaatkan fitur donasi untuk mendapatkan dukungan langsung dari pengguna yang menghargai karyanya mereka. Kemudian target pasar dan analisis kompetitor. Di sini ada target pasar, yaitu di mana seniman lokal dan pecinta seni. Artnesia menyediakan platform untuk menjual, mendukung, dan berinteraksi dengan komunitas seni. Kemudian analisis kompetitor yaitu ArtStation, GBSRI, dan Shopee. Artnesia menawarkan fitur crowdfunding atau dana donasi, komunitas interaktif, dan desain yang ramah pengguna. Selanjutnya, validasi ide dan teknik awal. Di sini ada survei online, menguji minat pasar dan kebutuhan pengguna, kemudian wawancara, yaitu mendapatkan feedback langsung dari seniman dan pembeli seni. Kemudian proof of concept, yaitu membuat halaman demo untuk menunjukkan alur pembelian karya seni, donasi, dan interaksi komunitas. Kemudian fitur utama dan pengembangan MVP, di mana di sini ada yang pertama galeri karya seni. Pengguna dapat melihat, mencari, dan membeli berbagai karya seni dari seniman lokal. Yang kedua, dashboard seniman. Seniman memiliki halaman pribadi untuk mengunggah karya, melihat status validasi, mengelola pesanan, dan melihat status penjualan atau donasi. Kemudian yang ketiga, sistem validasi karya. Admin akan memeriksa dan memvalidasi setiap karya seni yang diunggah untuk memastikan kualitas dan orisinalitasnya sebelum tampil di galeri. Yang keempat, pembelian dan pemesanan online. Pembeli dapat memesan dan membayar karya seni secara langsung di platform menggunakan berbagai metode pembayaran. Yang kelima, fitur donasi, di mana pengguna bisa memberikan donasi langsung kepada seniman untuk mendukung proses kreatif mereka. Yang keenam, forum dan komunitas, di mana tersedia forum diskusi dan komunitas di mana pengguna bisa saling berdiskusi, berbagi ide, dan membangun jaringan di dunia seni. Dan yang terakhir, manajemen pengiriman, di mana tersedia fitur pelacakan status pesanan dan pengiriman karya seni dari seniman ke pembeli. Teknologi utama di sini kita menggunakan front end yaitu Vue.js, kemudian back end menggunakan Express.js atau Node.js, kemudian database-nya kita menggunakan MySQL, hostingnya menggunakan Render, cloud-nya menggunakan Google Cloud, arsitektur menggunakan monolith atau modular.
Desain UI UX-nya kita konsistensi desain dan navigasi sidebar, kemudian tampilan modern dan simple, dan terakhir forum mirip media sosial untuk kenyamanan pengguna. Di sini sumber pendapatannya kita ada komisi dari penjualan karya seni, kemudian potongan dari donasi atau crowdfunding, langganan premium untuk seniman, dan iklan seni yang terkurasi. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi awalnya kita fokus ke media sosial seperti Instagram dan TikTok. Kemudian membuat konten seni seperti cerita seniman atau tips. Kemudian gabung ke komunitas seni dan grup kreatif online. Lalu yang kedua, pemasaran digital. Kita fokus ke media sosial juga seperti Instagram dan TikTok. Kemudian kita membuat konten marketing seperti video atau blog. Lalu email marketing. Yang ketiga yaitu akuisisi pengguna. Kita akan berkolaborasi komunitas seni lokal atau nasional. Kemudian influencer seni untuk promosi dan testimoni. Lalu event virtual seperti webinar atau pameran digital. Kemudian tahap proyeksi keuangan. Untuk biaya awal, aplikasi yang kita buat mencapai total estimasi biaya awal yaitu 33 juta. Yang kedua, estimasi biaya operasional bulanan. Total estimasi biaya bulanan kita mencapai 4.550.000. Yang ketiga, proyeksi pendapatan awal berdasarkan model bisnis dan target penggunanya. Total pendapatannya 6 bulan sampai 12 bulan mencapai 8 juta sampai 17 juta. Selanjutnya kita akan menjelaskan interface aplikasi startup bisnis, perencanaan proyek internet bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya Siti Asrifah. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Artnesia. Di sini adalah halaman login. Kalau kita udah punya akun, maka kita akan langsung bisa masuk ke login. Kalau belum, kita akan masuk ke halaman daftar untuk daftar terlebih dahulu. Di sini kita akan mengisi beberapa atribut, yaitu ada login nama, ada nomor, ada alamat, dan lain-lain. Di sini ada level, yaitu menentukan kita sebagai pengguna atau seniman. Kalau sudah, langsung login. Kemudian untuk tampilan beranda seperti ini. Di sini ada high class seniman. Ada 6 seniman yang udah kita masukin ke Artnesia. Kemudian kita punya beberapa kategori, yaitu yang pertama ada kategori lukisan. Di sini ada 6 foto. Kemudian untuk detailnya di sini ada 1 foto, yaitu rangkaian keharuman dengan harga 1.600.000 dengan deskripsi yang ada di tampilan. Kemudian kita bisa klik painting order untuk membeli gambar tersebut jika kita tertarik dengan gambar atau lukisan tersebut. Kemudian di sini ada kategori tradisional, kemudian ada juga kategori gambar, kemudian ada kategori patung, ada kategori kaligrafi, dan yang terakhir ada kategori fotografi. Kemudian di crowdfunding itu ada halaman untuk gala dana donatur, di mana kita menyalurkan dana donasi untuk mengapresiasi para seniman agar mereka lebih semangat membuat karya yang indah dan kreatif. Kemudian di sini kita bisa memasukkan nama, email, nomor telepon, dan memilih metode pembayaran. Di sini kita bisa menggunakan e-wallet ataupun virtual account. Ketika kita sudah
berhasil, di sini akan menampilkan notifikasi pembayaran sukses. Kemudian di halaman komunitas ada 4 seniman, ada 4 komunitas. Yang pertama yaitu relawan atau pekerja galeri. Kemudian yang kedua, kolektor seni. Ketiga ada pecinta seni, dan yang terakhir ada komunitas seniman. Di setiap komunitas kita bisa gabung komunitas, dan di dalam komunitas tersebut kita bisa mendapatkan beberapa informasi dari para seniman yang ada di komunitas tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Ainun Nafiah. Oke, jadi di aplikasi Artnesia ini memiliki 4 role, yaitu pengunjung yang belum login, kemudian pengunjung yang sudah login, seniman, admin. Saya akan menjelaskan dashboard seniman sama dashboard adminnya. Di halaman awal dashboard seniman ini memiliki beberapa statistik. Yang pertama ada total karya yang diupload oleh seniman, kemudian total order, lalu total pendapatan, dan kemudian ada card order per minggu, lalu ada pick-up, total donasi, lalu total order, dan kemudian perkembangan customer setiap yang daftar. Lalu di sini ada statistik total pendapatan juga, dan ada customer map. Kemudian di fitur karya saya ini seniman bisa mengelola semua karya. Yang pertama bisa mengedit karya lalu menghapus, juga bisa menambahkan karya dan juga mengupload karya. Kemudian di status karya ini, setiap karya yang diupload oleh seniman harus divalidasi oleh admin terlebih dahulu. Ini ada status disetujui, kemudian menunggu, atau ditolak oleh admin. Selanjutnya di fitur order, pelanggan yang sudah memesan karya seni, datanya akan disimpan ke fitur order ini. Ini ada beberapa data pelanggan yang sudah disimpan, ada judul karya, nama customer, kemudian alamat, nomor HP, harga, tanggal pemesanan, kemudian ada status, dan seniman bisa menghapus dan melihat data customer. Kemudian di pembayaran ini antara transaksi pelanggan dan seniman juga akan disimpan ke data pembayaran. Ini ada status selesai dan status menunggu, dan bisa mencetak data pembayaran. Kemudian di riwayat pengiriman ini seniman bisa melihat daftar pesanan yang mencangkup nama pelanggan, alamat, nomor telepon, jumlah bayar, metode pembayaran, dan status pesanan. Kemudian di fitur donasi ini seniman dapat memantau donasi yang masuk dari pengguna atau dari donatur, termasuk informasi metode pembayaran yang dilakukan oleh pengguna, jumlah donasi yang diberikan, dan status transaksinya. Ini hanya ada satu transaksi, dan seniman juga bisa menghapus dan melihat donasi yang telah diterima, dan seniman juga bisa mencetak data tersebut. Kemudian fitur komunitas, seniman juga dapat bergabung dalam komunitas seni, mengikuti forum diskusi, membalas topik, dan berbagi semangat berkarya bersama seniman lain. Seniman juga bisa membuat komunitas sendiri di aplikasi Artnesia ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu dashboard admin. Dashboard ini ditunjukkan untuk pihak pengelola atau administrator platform Artnesia. Fungsinya lebih luas dan mencakup pengawasan serta pengelolaan seluruh aktivitas di platform. Di halaman dashboard awal admin ini ada beberapa statistik, ada total karya seni yang diupload oleh seniman, kemudian ada total user,
user, kemudian total order dan total pendapatan. Ini juga ada statistik order per minggu, kemudian ada grafik perkembangan dari user setiap mendaftar. Dan ini juga ada activity seperti ketika user mendaftar ataupun juga user atau donatur bisa mendonasi tersebut, maka akan muncul activity di halaman beranda. Kemudian di fitur karya ini admin dapat menyetujui atau menolak karya seni yang dikirim oleh seniman setelah meninjau data yang mencakup judul, kategori, harga, deskripsi, dan nama seniman. Kemudian di manajemen pengguna yaitu user, admin bisa melihat daftar pengguna, deskripsi, nama, alamat, dan password, dan juga ada level pengguna seperti ini merupakan pengguna user biasa atau ini merupakan seniman. Kemudian di fitur order, seniman bisa melihat daftar pemesanan yang mencakup judul karya, nama pelanggan, kemudian alamat, nomor telepon, harga, tanggal pemesanan, kemudian ada status, dan seniman juga bisa melihat dan menghapus data pemesanan. Kemudian selanjutnya di fitur pembayaran, admin dapat memantau transaksi pembelian karya termasuk detail pelanggan, seniman, detail pembayaran, dan status pengiriman juga. Lalu di bagian donasi, seluruh data donasi ditampilkan lengkap dengan metode pembayaran, jumlah donasi, nama seniman, penerima, dan statusnya. Lalu yang terakhir di fitur komunitas, admin memiliki wewenang untuk melihat, menghapus, atau mengelola komunitas seni, termasuk memberikan peringatan atau memblokir anggota komunitas jika diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.